Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan memberi perintah utama untuk mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ibu bapak, saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik, kita sudah lama menjadi Katolik. Semoga perintah ini bergema di hati kita dan terwujud dalam karya cinta nyata. Cinta untuk Tuhan kita. Seperti ketika kita mencintai, yang kita cintai, kita tempatkan di tempat yang terhormat. Bahkan di tempat yang paling berharga. Nah, semoga Tuhan juga selalu mendapat tempat di hati kita. Dan pribadi yang memberi tempat yang berharga di hatinya, dia adalah pribadi yang sungguh mengandalkan Tuhan. Dia adalah pribadi yang sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Maka dengan demikian akan semakin berkurang kejelekannya. Lah gimana? Mau berbuat jelek, melibatkan Tuhan. Mosok bersama Tuhan melakukan hal jelek. Mau melakukan hal yang tidak baik, mengandalkan Tuhan. Maka akan semakin berkurang kejelekan orang itu. Karena selalu ingat, kalau aku melakukan ini, Tuhan berkenan enggak? Kalau aku melakukan ini, Tuhan marah enggak? Sehingga hidupnya semakin terkendali. Hidupnya semakin tertata. Hidupnya semakin bermakna. Hidupnya semakin berdaya. Karena apa? Karena selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, ini menjadi suatu tanda di mana kita mengasihi Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan, kalau engkau berbuat baik untuk orang yang paling hina ini, engkau telah berbuat untukku. Semoga di masa Prapaskah ini ada orang yang paling hina, orang yang miskin, yang mendapat cintaku, yang mendapat kasihku. Kalau mengasihi orang yang punya pangkat jabatan, mengasihi orang yang baik, mengasihi orang yang baik kepada kita, orang-orang yang terhormat, biasa, lumrah. Namun ketika kita bisa mengasihi orang yang disingkirkan masyarakat, orang yang dihindari, orang yang tidak diperhitungkan, itu kasih yang sungguh sejati. Maka kita tutup renungan ini dengan apa yang dikatakan seorang filsuf, Leo Tolstoy. Seorang filsuf, dia mengatakan demikian, jangan banyak bicara
denganku tentang agama. Tapi izinkan aku melihat agama dalam perilakumu. Mau mengatakan agama bukan untuk diomongkan. Izinkan aku melihat agama dalam perilakumu. Semoga perilaku, sikap, tindakan kita yang mencintai Tuhan, yang mencintai sesama itu kelihatan, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, terlebih mereka yang membutuhkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.